Ya, shalom. Ya, silakan berdoa untuk firman, Pastor. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, masa-masa sulit yang mungkin sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, oleh kami semua Tuhan, ada pergumulan, ada masalah, dan tantangan yang harus kami lewati. Dan kami menyadari betul bahwa kekuatan dan arahan kami itu hanya datang dari firman Tuhan. Engkau yang akan mengarahkan kami menuju kepada jalan keluar yang Kau sediakan buat kami. Karena itu Tuhan, kami tidak mau berhenti untuk mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami pada malam hari ini, dan urapi hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasan hamba-Mu, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran isi hati-Mu bagi kami semua di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kita semua yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Puji Tuhan, saya mohon maaf pertama-tama karena terlambat untuk masuk ke Zoom, karena ternyata saya salah masuk link, Saudara ya. Jadi saya masih pakai link yang lama ternyata. Tadi saya nunggu udah cukup lama kok nggak di-accept sama hostnya, dan kemudian saya bertanya kepada Ibu Ailing, dan Ibu Ailing bilang, oh Pak ini linknya udah dikoreksi, jadi diberikan yang baru sehingga saya langsung masuk dan bisa melihat saudara semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah iman yang melihat kebesaran Tuhan. Iman yang melihat kebesaran Tuhan. Mari kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa dunia tidak bisa mengalahkan kita. Sebab dikatakan semua yang lahir dari Allah, semua anak-anak Tuhan yang lahir baru, yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berjalan bersama dengan Yesus, berjalan bersama mengiring Yesus, tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Sebab kenapa? Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah menyiapkan satu senjata yang powerful di dalam diri kita, yang bisa mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Sehingga saya ingin katakan bahwa dengan iman, kita akan mengalahkan dunia. Apa sih Pak maksudnya mengalahkan dunia? Dunia yang dimaksud itu seperti apa? Mengalahkan dunia artinya mengalahkan setiap problem, setiap tantangan, setiap hambatan yang kita temui di dalam perjalanan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Iman akan membuat kita mampu untuk mengalahkan setiap tantangan-tantangan itu. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, saya ingin kita membaca sekali lagi, dan saya yakin saudara sudah mungkin ratusan atau ribuan kali membaca ini. Tidak ada salahnya kita melihat sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, dari ayat ini saya ingin membagi menjadi dua. Yang pertama, iman adalah dasar, dan yang kedua, iman adalah bukti. Mari kita lihat bagian yang pertama, iman adalah dasar. Saya dengan cepat akan memberikan penjelasan mengenai ayat ini. Kata dasar itu diambil dari bahasa Yunani, saudara, memakai kata hypostasis atau keyakinan. Jadi pada waktu Alkitab berkata iman adalah dasar, yang dimaksud adalah iman itu adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya yakin bahwa kita semua memiliki pengharapan. Dan perlu kita ingat bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang ada di depan kita, bukan sesuatu yang ada di belakang kita. Pengharapan juga bukan berbicara tentang sesuatu yang sekarang, tetapi pengharapan itu adalah sesuatu yang ada di depan, yang kita kejar, yang belum menjadi kenyataan. Tetapi iman adalah pengharapan yang pasti menjadi kenyataan.
Iman membuat pengharapan kita menjadi kenyataan, saudara. Saudara-saudara, ada banyak orang berharap dan tidak menerima pengharapannya menjadi kenyataan. Sebab ada banyak orang berharap tanpa dasar pengharapan. Pengharapan yang menjadi kenyataan itu adalah pengharapan yang dibangun di atas dasar yang benar. Ada banyak orang gini, oh saya percaya saya sukses, ya saya kepengen sukses. Kenapa kamu kepengen sukses? Ya kepengen aja lihat orang sukses itu enak. Ini adalah pengharapan yang tidak ada dasar. Tapi kalau saudara berkata, saya percaya saya akan jadi orang sukses. Kenapa kamu percaya kamu jadi orang sukses? Sebab pengharapan saya itu saya dasarkan atas janji Tuhan. Sebab Tuhan berkata bahwa orang-orang benar jalan hidupnya itu akan naik. Seperti cahaya fajar yang kian hari semakin terang. Artinya apa? Matahari itu kalau makin terang itu dia posisinya naik. Dan saya percaya bahwa sebagai orang percaya hidup saya akan naik. Oh, saya yakin saya akan jadi orang diberkati. Kenapa? Karena pengharapan dan keyakinan saya didasarkan atas perkataan Tuhan. Bahwa orang-orang benar, orang percaya akan menjadi kepala dan tidak akan jadi ekor. Kita akan naik dan tidak akan menjadi turun. Jadi saudara-saudara, harapan yang didasarkan, yang dibangun atas dasar yang benar, yaitu iman kepada janji Tuhan, itu adalah harapan yang akan menjadi kenyataan. Nah, bagian yang kedua dari ayat tadi adalah iman adalah bukti. Tadi yang pertama, iman adalah dasar, iman adalah bukti. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata bukti itu memakai kata elektos atau kepastian. Sehingga ketika Alkitab berkata iman adalah bukti, itu berarti iman itu adalah kepastian dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, kalimat ini menarik sekali karena yang namanya bukti adalah sesuatu yang harus dapat dilihat. Tetapi saudara, iman membuat apa yang belum kelihatan, kita bisa melihatnya saat ini. Itu yang dimaksud dengan iman adalah bukti, saudara. Nah, saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa pengharapan adalah sesuatu yang ada di depan, yang belum terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk menuju kepada pengharapan, supaya pengharapan itu jadi kenyataan, maka ada satu perjalanan yang namanya proses, saudara. Nah, selama di dalam proses itu, kita bergumul, kita berdoa, saudara, kita menjalani, dan saya ingin katakan bahwa selama di dalam proses menuju kepada kenyataan daripada pengharapan kita, iman itu membutuhkan partner. Iman harus berjalan bersama dengan partner. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara, ada 3 partner iman. Ada 3 partner iman yang harus berjalan bersama-sama dengan iman di dalam proses tersebut. Partner iman yang pertama, yaitu namanya adalah kesabaran. Ini partner iman yang pertama. Namanya adalah kesabaran. Saudara-saudara, di dalam Ibrani 11, ayat 11 sampai ayat 12, Alkitab berkata demikian, karena iman, ia ini bicara soal Abraham, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa melihat kalau saudara membaca kisah selanjutnya, bahwa Abraham dan Sarah itu mengalami mujizat. Mereka sudah menikah cukup lama dan tidak punya anak, sudah tua, dan melalui mujizat Abraham dan Sarah menerima anak, saudara. Nah, saudara-saudara, Abraham itu menerima janji bahwa dia akan punya keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, keturunan yang banyak sekali. Pada waktu Abraham berusia 75 tahun, dan Sarah pada waktu itu usianya 65 tahun. Saudara bisa bayangin nggak, kakek-kakek dan nenek-nenek, opa-opa dan oma-oma itu terima janji, kamu akan punya anak. Ada di sini saudara yang umurnya 75 tahun, gimana kalau tiba-tiba Tuhan berkata kepada saudara, saudara akan punya anak, waduh, saudara akan mengandung lagi, wah bisa-bisa kita syok saudara, bisa-bisa jantungan langsung ketemu Tuhan saudara ya. Tapi Abraham
itu menerima janji di usia 75 tahun. Abraham tidak meragukan kemahakuasaan Allah untuk bisa memberikan anak di usianya yang sudah lanjut. Tetapi saudara, Abraham harus menunggu. Abraham tidak langsung memperoleh anak setelah dia mendapatkan janji Tuhan. 1 tahun kemudian anak itu belum lahir. 2 tahun kemudian anak itu belum lahir. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian anak itu belum lahir. Dan saudara tahu bahwa anak itu baru lahir pada waktu Abraham berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Jadi Abraham dan Sarah harus menunggu, saudara. Selama berapa tahun? 25 tahun. Coba kita berpikir seandainya Abraham dan Sarah tidak sabar menunggu, dan kemudian mereka tidak lagi percaya kepada janji Tuhan, maka kita tidak ada sebagai keturunan Abraham. Kita tidak menerima janji, berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tapi kita bersyukur karena iman Abraham berjalan dengan kesabaran. Sehingga iman Abraham melihat kebesaran Tuhan. Lewat apa? Lewat penggenapan janji Tuhan. Walaupun pada usia 100 tahun dan Sarah usia 90 tahun, janji itu digenapi. Kemahakuasaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Sarah. Anak itu dilahirkan dan Abraham melihat kebesaran Tuhan. Ibrani 6 ayat 12 berkata demikian. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka, perhatikan dengan baik, yang oleh iman dan kesabaran. Oleh iman dan kesabaran. Nah, apa hasil dari iman dan kesabaran mereka? Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Karena iman berjalan dengan kesabaran, maka mereka mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mendapat apa yang dijanjikan Allah, maka diperlukan iman dan kesabaran. Karena itu jangan berhenti berdoa sampai mujizat terjadi. Jangan berhenti berdoa sampai pengharapan saudara menjadi kenyataan. Jangan berhenti berdoa sampai yang belum kelihatan menjadi kelihatan. Jangan berhenti berdoa sampai engkau melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mungkin di sini ada di antara saudara yang berdoa untuk pengharapan saudara. Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berdoa. Dan seakan-akan saudara semakin jauh daripada kenyataan bahwa pengharapan saudara akan terjadi. Saya ingin katakan, jangan berhenti berdoa. Seringkali saudara, sesuatu kelihatannya menjauh dari kita. Pengharapan kita kelihatannya menjauh untuk itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi itu adalah sebuah perjalanan. Itu belum sebuah titik akhir. Titik akhir yang Tuhan tetapkan tetap sama. Ketika saudara sabar, imanmu berjalan dengan kesabaran, engkau akan mendapat bagian dari dalam apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Ibrani 6 ayat 15 berkata demikian. Abraham menanti dengan apa? Sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi saudara-saudara, kita harus sabar. Sebab Tuhan punya waktu dan ia akan membuat semuanya indah, sempurna di dalam waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walaupun kadang-kadang tidak mudah untuk dimengerti. Karena itu diperlukan iman dan kesabaran. Sebab perhitungan Tuhan itu tidak sama dengan perhitungan kita. Waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya kita. Saya ingin mengutip satu quote dari seorang yang bernama Carey Job. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Carey Job berkata demikian. Tetapi jika kita belajar untuk lebih mengasihi Tuhan dan mempercayai Dia di tengah setiap badai, kita membangun daya tahan untuk tetap berlari dalam pertandingan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa tetap sabar dan bertahan
untuk tetap berlari di dalam pertandingan iman kita, di dalam pertandingan pergumulan kita, di dalam pertandingan kita untuk meraih pengharapan yang ada di depan kita. Carey Job berkata, kita harus belajar untuk lebih mengasihi Tuhan dan belajar untuk mempercayai Dia di tengah-tengah setiap badai yang sedang saudara alami hari ini. Seperti Daud di dalam satu kisah di mana Daud ingin dilempari batu oleh orang-orang. Karena apa? Karena istri anak-anak mereka dibawa oleh musuh, saudara. Dan Alkitab berkata pada saat di tengah-tengah badai seperti itu, Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Belajarlah untuk lebih mengasihi Tuhan. Belajarlah untuk mempercayai Dia lebih lagi. Walaupun saudara belum melihat perubahan yang terjadi sesuai dengan pengharapan saudara. Karena dengan kita belajar mengasihi Tuhan lebih lagi, kita belajar mempercayai Dia lebih lagi. Carey Job berkata bahwa kita sedang membangun daya tahan untuk tetap berlari dalam pertandingan. Satu quote yang saya tulis adalah begini, difficult times are a period of learning to believe in God. Masa-masa sulit adalah masa belajar untuk beriman kepada Tuhan. Masa-masa sulit adalah masa belajar untuk beriman kepada Tuhan. Kenapa? Masa-masa di mana kita belum melihat perubahan. Sesungguhnya Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk mempercayai Tuhan sebelum kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Supaya kita belajar untuk mempercayai pribadinya walaupun kita belum melihat bahwa Tuhan mengerjakan perubahan sesuai dengan pengharapan kita. Jadi ini yang pertama, saudara. Partner iman yang pertama untuk kita bisa melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu yang namanya adalah kesabaran. Partner iman yang kedua, itu namanya adalah ketaatan. Ini partner iman yang kedua yang harus berjalan bersama dengan iman di dalam proses. Saudara-saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 30 dikatakan demikian. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara-saudara, Yosua dan bangsa Israel itu mau menduduki kota Yeriko, saudara. Yosua bukanlah orang yang baru pertama kali berperang. Yosua bukanlah seorang yang baru belajar berperang. Tapi Yosua itu adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak. Dia ngerti mengatur strategi perang. Dia ngerti bagaimana ketika mereka ingin menyerbu satu kota, menduduki satu kota. Dia sangat mengerti senjata-senjata apa yang harus dipersiapkan, barisan-barisan apa yang harus dipersiapkan. Nah, menarik sekali, saudara, ketika mereka ingin menyerbu kota Yeriko, Yosua selalu bertanya kepada Tuhan. Sebelum mereka maju berperang, Yosua punya kebiasaan bertanya kepada Tuhan. Dan kali itu, Tuhan memberikan satu perintah yang tidak masuk akal. Tuhan memberikan perintah supaya Yosua menyiapkan barisan pujian dan barisan pengangkut tabut Tuhan. Yosua tidak disuruh untuk mempersiapkan tentaranya di gunung ini, di bukit ini, dan kemudian Tuhan tidak memberitahu nanti pada waktu ini kamu harus menyerang, pada waktu ini tentara yang di sebelah sini harus kemudian menyerbu kota Yeriko. Tidak sama sekali, saudara. Tidak berbicara tentang peperangan sama sekali, tetapi Tuhan meminta Yosua persiapkan barisan pujian dan barisan pengangkut tabut Tuhan. Dan Yosua diminta untuk mengelilingi kota itu. Hanya kelilingin kota itu selama 7 hari. Sebanyak 13 kali. 6 hari pertama, 1 kali kelilingin kota itu. Tetapi pada hari yang ke-7, Yosua diminta untuk mengelilingi kota itu 7 kali. Dan setelah kali yang ke-7, saudara, baru Yosua diminta untuk menyerbu kota itu. Ini satu perintah yang tidak biasa, saudara. Satu perintah yang aneh, satu perintah yang bisa menggoyahkan Yosua. Satu perintah yang bisa membuat Yosua berpikir, Tuhan ini kayaknya mati konyol nih kalau begini Tuhan. Ya, sebab kalau kita nggak boleh nyerang orang-orang yang ada di dalam kota Yeriko, mereka memanjat tembok itu dan mereka melihat ada musuh di depan. Kita ini jadi sasaran empuk. Kita bisa dipanah-panahin dan kita bisa mati semua.
Dan perintah yang aneh yang lain yang Tuhan berikan kepada Yosua adalah selama kamu kelilingin tembok itu tidak boleh ada yang berbicara. Bayangin saudara, betapa sulitnya berjalan dan tidak boleh berbicara. Dan saya hampir yakin mungkin nggak ada ibu-ibu saudara ya di sini ya yang ngikutin di dalam barisannya Yosua saudara. Karena kalau ibu-ibu ikut bisa batal nih saudara. Wah panas sedikit, aduh panas ya, luntur, keluarin kertas minyak dan lain sebagainya saudara. Yosua tidak boleh berbicara, seluruh pasukannya nggak boleh berbicara. Tetapi kita tahu at the end of the story, Yosua dan tentara Israel itu melihat kebesaran Tuhan. Tembok Yeriko itu runtuh dan mereka berhasil menduduki tembok Yeriko itu. Dan saya melihat garis merah. Kenapa Yosua bisa melihat kebesaran Tuhan? Apa yang diperlihatkan Yosua di dalam kisah ini? Bahwa Yosua memiliki ketaatan walaupun dia tidak mengerti perintah Tuhan. Yosua memiliki ketaatan walaupun dia tidak mengerti kenapa kok Tuhan suruhnya begitu, saudara. Yosua memiliki ketaatan walaupun dia mungkin berpikir bahwa dia akan mati di tengah-tengah perjalanan menyerbu mengelilingi kota Yeriko ini. Karena mereka jadi sasaran empuk musuh, saudara. Tapi saudara-saudara, apapun itu, walaupun Yosua tidak mengerti, walaupun Yosua tidak dijelaskan kenapa Tuhan minta dia untuk lakukan itu, Yosua tetap jalan. Kalau saudara baca nanti di dalam Yosua pasal yang ke-6, setelah Tuhan memerintahkan itu, apa yang dilakukan Yosua? Yosua tidak nanya, Tuhan kenapa kok mesti begini? Kita kan mau perang. Yosua nggak protes sama Tuhan. Tuhan, ini namanya mati konyol Tuhan. Tuhan kenapa nggak boleh bicara? Tuhan kenapa kita cuma kelilingin tembok doang? Tuhan kenapa Yosua tidak bertanya kenapa? Saudara bisa cek di dalam kisah ini. Setelah Yosua menerima perintah itu, dia langsung memanggil orang-orang yang diperlukan dan memberikan perintah itu kepada mereka untuk melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Saudara, seringkali kita tidak melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada petunjuk Tuhan. Kenapa kok seringkali kita nggak taat? Karena perintah Tuhan seringkali tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Banyak di antara kita mau taat, kalau yang Tuhan perintahkan itu masuk di dalam logika kita. Seringkali kita hanya mau taat kalau kita bisa melihat semuanya itu clear. Oh ya, saya bisa ngerti nih. Tuhan suruh saya gini, maksudnya gini, saya bisa ngerti. Oh ya, masuk logika saya. Oke, saya taat. Tetapi seringkali kita tidak bisa taat, kita sulit untuk taat ketika yang Tuhan minta itu nggak sesuai dengan jalan pemikiran kita. Kenapa ya Tuhan minta begitu ya? Ini kayaknya nggak masuk akal nih. Ini kayaknya Tuhan salah nih. Kalau menurut ilmu yang saya pelajari, mestinya nggak begitu. Tetapi perintah Tuhan yang Tuhan minta, ini akan membuat saya itu makin rugi. Sehingga kita sulit taat, saudara. Coba satu kali kita berdoa, misalnya saudara punya restoran. Dan saudara berdoa, Tuhan berkati restoran saya. Restoran saya ini tambah lama omsetnya turun. Keuangannya rugi terus, sekarang pembukuannya udah merah. Tuhan berkati, bukankah Engkau Maha Kuasa? Bikin restoran saya jadi ramai, bikin pembukuan saya jadi hijau Tuhan, dan saya yakin bahwa Tuhan mampu lakukan itu. Kita berdoa, berharap Tuhan itu berbicara, berharap mendengar suara Tuhan. Dan tiba-tiba satu kali Tuhan benar berbicara kepada kita. Dan Tuhan katakan apa? Hai anakku, mulai besok selama 1 bulan, setiap hari siapkan 100 nasi bungkus dan berikan kepada orang-orang miskin. Tuhan cuma ngomong gitu, saudara. Ayo, saudara mau taat gak? Yang saudara minta apa? Yang saudara minta pemasukan, berkat. Tapi yang Tuhan suruh apa? Tuhan suruh saudara keluarin duit. Siapkan 100 nasi bungkus setiap hari selama 1 bulan dan berikan itu kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Ayo, saudara bisa taat gak? Nggak gampang. Saudara akan langsung mikir, Tuhan tuh mbok dengernya tuh yang benar permintaan saya. Saya tuh bukan minta keluarin duit, tapi saya mau dikasih pemasukan Tuhan. Saya ini pembukuannya lagi merah. Saya ini pembukuannya ini lagi sekarat Tuhan. Saya itu perlu transfusi darah. Saya perlu pemasukan. Kenapa Tuhan suruh saya keluarin duit lagi?
Kalau Tuhan keluarin duit lagi, saya bisa masuk ICU nih. Kenapa kok Tuhan suruh saya untuk bagi-bagi makanan ke orang miskin? Ini kan pengeluaran Tuhan, bukan itu yang saya doakan. Saya doakan untuk pemasukan. Seringkali ketika itu tidak menyentuh logika kita dan pengertian kita, itu yang membuat kita tidak taat. Dan ketidaktaatan kita, itu seringkali membuat kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita. Padahal mungkin maksud Tuhan, Tuhan ingin memberkati saudara. Kenapa kok Tuhan suruh kita siapin nasi bungkus? Karena mungkin Tuhan ingin saudara nabur dulu, supaya saudara dapat sesuatu untuk dituai, saudara. Karena mungkin Tuhan itu suruh saudara bagi-bagi nasi bungkus selama sebulan, supaya saudara banyak taburan, banyak menabur dulu. Nanti ketika saudara menabur, benih-benih ini ditumbuhkan sama Tuhan, setelah sebulan benih-benih itu udah bisa dituai, saudara diberkati Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Saudara-saudara, kita seringkali lebih percaya kepada GPS di handphone kita dibandingkan percaya kepada Tuhan. Saudara pernah pakai GPS? WhatsApp atau Google Map, saya yakin saudara yang nyetir mobil, saudara pernah pakai itu. Dan seringkali kita nggak tahu jalan ke tempat yang kita mau tuju. Akhirnya kita buka Google Map, dan kemudian kita mulai ketik tempat yang kita mau tuju, dan kita mulai start. Wah, selama jalannya kita masih tahu, kita tenang. Tetapi bukankah seringkali Google Map itu mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang kita nggak tahu? Saya pernah, saudara, ketika ada di Bandung, saya ingin pergi ke satu tempat. Ya, satu tempat ini saya lihat di Google menarik sekali. Saya bawa keluarga pada waktu itu. Tapi saya nggak tahu jalan menuju ke sana dan jaraknya cukup jauh. Akhirnya saya buka Google Map dan kemudian saya mulai ngikutin. Wah, selama di jalan besar saya tenang, saudara. Oh, jalannya jalan besar. Tiba-tiba Google Map ini mengarahkan saya ke jalan-jalan yang sempit. Ke jalan-jalan yang sempit. Yang jalannya tuh hanya muat 2 mobil, saudara. Dan kemudian tiba-tiba dia mengarahkan saya ke jalanan yang kosong, yang nggak ada rumahnya, cuma lewatin sawah doang, saudara. Dan biasanya ketika kita melihat itu, kita mulai apa? Kita mulai bimbang, bener nggak sini? Bener nggak sini Google Map ini? Tapi ketika kita ngikutin terus, akhirnya Google Map ini akan mengarahkan kita kembali ke jalan keluar yang besar. Dan akhirnya kita sampai di tujuan. Dan kemudian kita bilang apa? Oh, ternyata kita dibawa jalan tikus, keluarnya di sini. Saudara-saudara, kita seringkali lebih percaya kepada GPS, kepada Google Map, kepada Waze, walaupun dia ngarahin kita kepada jalan-jalan yang seringkali membingungkan kita, tapi kita tetap ngikutin sampai akhir. Dan finally kita akan sampai di tempat di mana kita mau pergi. Kenapa kita nggak lebih percaya sama Tuhan? Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan itu Tuhan yang tahu jauh ke depan perjalanan hidup kita. Dan kalau kita membiarkan Tuhan yang hebat itu mengarahkan hidup kita, pasti kita akan bertemu dengan jalan keluar. Kita akan bertemu dengan pengharapan kita. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan walaupun Anda nggak mengerti perintah-perintahnya. Saya menulis satu quote yang mengatakan begini, we cannot always understand God's way, but we can always trust it. Kita nggak selalu dapat mengerti jalannya Tuhan. Perintah-perintahnya Tuhan seringkali nggak masuk akal. Perintah-perintahnya Tuhan, jalan-jalan yang Tuhan arahkan kepada kita, itu seringkali nggak bisa kita ngerti, seringkali bertentangan dengan logika kita. Namun saya belajar satu hal, walaupun kita nggak mengerti, kita dapat mempercayai pribadi Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mungkin menyesatkan kita. Tuhan tidak mungkin membawa kita kepada jalan yang salah. Tuhan mengerti apa yang kita harapkan, dan Dia akan mengarahkan kita kepada yang terbaik yang Dia sediakan buat kita. Yang percaya, katakan amin. Jadi saudara-saudara, yang terpenting bukannya soal mengerti atau tidak perintah Tuhan. Tapi yang terpenting adalah kita mau belajar gak untuk taat. Walaupun banyak yang tidak kita mengerti, tapi kalau kita mau melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita, iman harus berjalan dengan partner yang kedua, yang namanya adalah ketaatan. Ketika iman berjalan dengan kesabaran,
iman berjalan dengan ketaatan, maka kita akan melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga yang terakhir, partner iman yang pertama namanya kesabaran, partner iman yang kedua namanya ketaatan, partner iman yang ketiga namanya adalah keberanian. Ya, keberanian. Iman perlu berjalan dengan keberanian. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Perbuatan ini adalah apa? Langkah iman. Ibrani 11 ayat 27 sampai 29. Karena iman, maka ia, siapa yang dimaksud dengan ia? Musa, saudara ya, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut. Garis bawahi kata tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ini bicara iman. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara-saudara, Musa ini adalah orang yang banyak melihat kebesaran Tuhan melalui mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Dalam ayat tadi kita juga melihat bahwa Musa memiliki keberanian. Dia nggak takut akan murka raja, saudara. Bahkan di dalam ayat 29, ketika mereka sampai di Laut Merah, dan mereka harus melintasi Laut Merah itu, saudara. Musa dengan berani mentaati perintah Tuhan. Dia mengayunkan tongkatnya, dan kemudian apa yang terjadi? Laut Merah itu terbuka, saudara. Saudara-saudara, seringkali walaupun Tuhan sudah memerintahkan kepada kita, kalau saudara coba jadi Musa, seandainya saudara jadi Musa, dan Tuhan perintahkan apa? Ayunkan tongkatmu ke Laut Merah itu, maka laut itu akan terbuka. Tidak semudah yang kita bayangkan, kita tiba-tiba berani mengayunkan tongkat itu, saudara. Akan ada banyak perhitungan. Seringkali kita banyak perhitungan, benar gak nih ya? Kalau saya ayunin tongkat ini, masa bisa terbelah sih laut itu? Kita mulai pakai logika kita, ini sesuatu yang gak masuk akal nih. Benar gak ya? Kalau saya ayunin tongkat itu, kita bisa berjalan di atas tanah yang kering. Benar gak? Ntar kalau nggak kejadian gimana? Kita akan mulai perhitungan kita, saudara. Nah, saudara-saudara, inilah yang saya sebut langkah iman. Musa adalah orang yang berani mengambil langkah iman. Di dalam kisahnya ketika dia menghadapi Raja Mesir, saudara, penguasa Mesir, Tuhan banyak melakukan mujizat. Tetapi, saudara, mujizat itu terjadi juga ada perannya Musa. Musa berani melangkah. Musa berani mengambil langkah iman. Musa punya keberanian untuk mentaati apa yang Tuhan suruh. Walaupun nggak masuk logika, saudara. Saudara-saudara, ada banyak orang ngaku beriman tapi nggak berani, saudara. Ya, beraninya kalau di gereja doang. Wah, kalau di gereja nyanyinya aku injak-injak iblis, ya kan? Kalahkan iblis. Wah, iblisnya ketawa aja. Iblisnya bilang, "Ntar lo di rumah gantian ya." Beraninya cuma di gereja doang, saudara. Kalau lagi rame-rame, sama-sama jemaat, ribuan jemaat, kita beribadah bersama-sama. Wah, iman kita naik, saudara-saudara. Tapi kalau di rumah jadi penakut, saudara. Banyak ibu-ibu di gereja beriman, wah ngomong aminnya paling kencang, wah kalau lagi puji-pujian loncatnya paling tinggi, saudara ya. Wah injak-injak iblis, paling kencang saudara kakinya, gebuk-gebuk lantai. Tapi kalau malam di rumah mau ke toilet aja, bangunin suaminya. Temenin dong ke toilet, pada toiletnya ada di dalam kamar, saudara ya. Kalau mau ke toilet, satu rumah dinyalain lampunya, saudara. Waduh. Nekatnya kalau rame-rame doang, ini namanya iman keroyokan, saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, bahwa iman itu harus berjalan dengan keberanian. Seringkali kita minta jalan keluar dari Tuhan. Seringkali kita minta breakthrough dari Tuhan. Seringkali kita bertanya, bagaimana caranya Tuhan? Dan Tuhan kasih caranya sama kita. Tapi waktu Tuhan kasih caranya sama kita, kita mulai hitung-hitungan pakai logika. Ini kayaknya nggak masuk akal nih. Ini nggak masuk akal nih. Sehingga apa? Akhirnya kita melewati jalan yang Tuhan persiapkan kepada kita.
lewat, nggak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Berapa banyak kita tidak mengalami breakthrough dalam hidup kita karena kita nggak berani bertindak. Kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Dan sewaktu Tuhan menyatakan jalannya yang di luar pemikiran kita, kita nggak berani bertindak. Tuhan punya banyak hal dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Dan akan memberikan kesempatan besar dalam hidup saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, berani nggak kita bertindak pada waktu Tuhan memberikan itu kepada kita? Ada satu quote yang berkata begini, seringkali Tuhan menunggu Anda untuk bergerak lebih dulu, baru Ia akan menunjukkan arahnya kepada Anda. Saya menulis ini karena saya melihat, saudara, termasuk dalam kehidupan saya sendiri sebagai seorang manusia, bahwa kita itu lebih aman kalau kita udah lihat semua langkahnya. Baru kita berani melangkah. Seringkali kita mau Tuhan perlihatkan semua langkahnya dulu. Tuhan, saya harus menuju ke sana. Mungkin diperlukan 10 batu untuk menuju ke sana sebagai pijakan. Tuhan kasih lihat dong batu-batunya ada di mana aja, supaya saya bisa melangkah. Memang sebagai manusia lebih aman kalau kita melihat dulu semuanya dengan jelas. Baru kita melangkah. Tapi pernahkah saudara berpikir kalau kita mau melihat semuanya dengan jelas, baru kita mau melangkah? Nggak perlu iman. Orang dunia juga bisa. Oh, langkahnya udah jelas kok. Oh, batu-batunya udah jelas. Tetapi kita disebut orang beriman karena kita adalah orang-orang yang berani melangkah walaupun kita belum melihat. Kita adalah orang-orang yang beriman karena kita berani melangkah walaupun Tuhan hanya perlihatkan satu batu di depan kita. Tetapi kita percaya pada saat kita melangkah ke batu yang pertama yang Tuhan tunjukkan, kemudian kita tidak melihat batu yang kedua, pada saat kita melangkahkan kaki kita, Tuhan akan memperlihatkan batu yang kedua itu pada kita. Karena itu saya tuliskan tadi, saudara, Anda harus bergerak lebih dulu. Seringkali Tuhan nunggu Anda untuk bergerak dulu. Ambil langkah iman, nanti saya akan tunjukkan langkah selanjutnya. Seringkali Tuhan bekerja step by step. Dia nggak kasih semua skenario-nya kepada kita. Sebab apa? Dia ingin melatih iman saudara. Apakah engkau percaya walaupun engkau belum melihat? Apakah engkau berani mengambil langkah iman walaupun engkau belum melihat seluruhnya? Saudara-saudara, waktu orang Israel pulang dari pembuangan untuk membangun tembok Yerusalem, siapa yang menolong mereka? Mereka orang buangan, nggak ada konglomerat, orang miskin nggak punya modal, tapi mereka dapat perintah untuk membangun tembok Yerusalem. Mereka punya proyek besar, tapi nggak ada dananya, saudara. Dan akhirnya Tuhan itu melihat langkah iman mereka. Mereka mau kembali, mereka tetap taat. Dan Tuhan gerakkan raja kafir, yaitu Raja Koresi. Untuk apa? Kasih harta benda. Sehingga mereka bisa membangun tembok Yerusalem itu. Orang-orang itu pulang dikasih emas, dikasih barang-barang berharga sebagai modal. Saudara-saudara, itu cara-cara yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang kafir untuk menjawab doa saudara. Kadang-kadang kita berpikir, apa untungnya sih nih orang tolong kita? Baru kenal kok bisa percaya sama kita. Tetapi itulah cara Tuhan ketika Dia ingin memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang percaya dan berani mengambil langkah iman. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, miliki pengalaman berjalan di dalam iman. Sehingga kita bisa melatih iman kita, memiliki iman yang semakin kuat. Karena di dalam perjalanan itu kita akan melihat kebesaran Tuhan, demi kebesaran Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Allah yang sama yang dulu melakukan sesuatu dalam hidup kita, Allah yang sama yang membuat mujizat dalam hidup hamba-hamba Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, adalah Allah yang sama yang akan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita kalau kita berani melangkah dan menuruti apa yang Dia perintahkan kepada kita. Satu quote terakhir sebelum kita berdoa. Satu quote terakhir yang saya tulis, saya katakan di sini, faith and worry cannot walk together. You have to choose which one you want to grow in your life. Iman dan kekhawatiran nggak bisa berjalan sama-sama. Mereka bukan hopeng, saudara ya. Mereka tuh bukan teman baik. Dan Anda yang harus memilih mana yang Anda biarkan bertumbuh dalam kehidupan Anda. Ketika Anda memperbesar iman Anda, ketika saudara memberi makan iman Anda, sehingga iman saudara bertumbuh semakin besar, maka kekhawatiran Anda akan mati. Tidak ada ruang.
bagi kekhawatiran. Tapi sebaliknya, ketika saudara memberi makan kekhawatiran saudara, saudara bikin dia jadi besar, saudara mengagung-agungkan kekhawatiran saudara. Dengan cara apa? Ceritain tiap hari, masalah gua besar loh. Wah, kekhawatiran saudara gede kepala saudara. Kenapa? Karena dia dipuji-puji sama saudara. Masalah gua besar loh, masalah gua gede loh. Waduh, saya nggak mungkin bisa mengalahkan masalah saya. Wah, dia tambah besar. Maka tidak ada ruang untuk iman bertumbuh dalam hidup saudara. Pilihlah mana yang Anda biarkan bertumbuh dalam hidup Anda. Pilihlah iman untuk bertumbuh. Ketika iman datang, ketakutan pergi. Ketika iman datang, kekhawatiran pergi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengar firman Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana iman kami bisa melihat kebesaran Tuhan lewat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Kami percaya bahwa Allah masih bekerja. Hari ini hamba-Mu berdoa secara khusus untuk rekan-rekan hamba-Mu yang mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pengharapan mereka. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi tantangan yang sedang mereka hadapi, badai yang sedang mereka hadapi. Namun satu hal yang hamba-Mu tahu, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Engkau tetap Allah yang bekerja. Dulu Engkau bekerja, hari ini Engkau bekerja. Dan esok hari dan hari-hari yang akan datang, Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap daripada rekan-rekan hamba-Mu itu boleh menangkap firman Tuhan, perkataan Tuhan, suara Tuhan bagi mereka pribadi lewat kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar pada malam hari ini. Hamba berdoa berkati juga Ibu Eli, Tuhan dan keluarga, berkati setiap pengurus-pengurus daripada Victory ini, Tuhan memakai persekutuan doa Victory ini Tuhan, untuk menjadi berkat yang semakin besar, semakin luas, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri Tuhan, untuk boleh menjadi berkat, memberikan kekuatan bagi jiwa-jiwa yang memerlukan pengharapan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin.